Tidak banyak orang yang memiliki hati sebesar Siti Saudah, sahabat-sahabat sekalian. Dan Siti Saudah dari sekian perjalanan hidupnya, kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa betul apa yang beliau lakukan sejak awal sampai akhir hayat hidupnya adalah Allah menjadi segala-galanya bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini izinkan saya kembali bercerita tentang istri Nabi Muhammad SAW. Kali ini adalah mengenai Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah sepeninggalannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saudah binti Zam'ah adalah orang Quraisy. Beliau tidak cantik, beliau tidak kaya raya. Beliau berperawakan besar, tinggi, dan beliau adalah orang yang sangat salihah, berjuang untuk agama Islam sangat luar biasa, dan termasuk wanita yang pertama-tama juga masuk Islam. Beliau adalah orang yang ikut dalam hijrah ke Habasyah. Pada saat itu suami beliau memasuki Islam, dan Saudah pada akhirnya pun memeluk agama Islam. Dan ketika memeluk agama Islam tentu kondisi sangat sulit karena terjadi penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan di kota Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Saudah binti Zam'ah pun harus hijrah ke Habasyah bersama dengan beberapa muslim lainnya, termasuk juga dengan sang suami, mengarungi lautan dengan perahu sampailah ke Habasyah. Beberapa bulan di Habasyah, kemudian Saudah pulang kembali ke kota Mekah ketika mendengar sudah mulai kondusif. Orang-orang Islam sudah mulai bisa hidup dengan lebih baik. Ditambah lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memasuki agama Islam, artinya mungkin Islam sudah menjadi semakin kuat. Namun dalam perjalanan pulang menuju ke kota Mekah, maka Saudah harus menerima kenyataan bahwa sang suami dan beberapa temannya meninggal dunia. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha kemudian seorang diri pulang kembali ke kota Mekah, di mana ayahnya juga adalah seorang yang musyrik, belum beriman kepada agama Allah. Beliau seorang diri. Beliau menjalankan kehidupannya sebagai seorang muslimah dengan tidak mudah. Dan pada saat itu pula Rasulullah SAW kehilangan istri yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah di satu sisi mengalami kesedihan yang luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW dilanjutkan ceritanya menuju ke negeri Taif untuk dakwah, juga susah, tidak diterima dakwah di negeri Taif. Dan kemudian Allah hibur Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj, teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang tidak percaya dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dalam satu malam bisa pergi dari Mekah menuju ke Palestina, dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj. Banyak orang tak percaya, namun salah satu yang percaya adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada suatu ketika teman-teman sekalian, seorang wanita bernama Khawlah memperhatikan keadaannya Rasulullah SAW, Rasul yang ditinggal pergi oleh sang istri tercinta, yang mana Rasulullah SAW harus terus melakukan tugas dakwah. Namun di rumah masih ada anak-anaknya Rasulullah, masih ada Ruqayyah radhiyallahu anha, masih ada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang perlu seseorang untuk merawatnya, yang perlu seseorang untuk membersamainya berada dalam rumah. Maka Khawlah datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasul, kami memperhatikan bagaimana keadaan kehidupanmu. Kalau engkau berkeinginan, wahai Rasul, menikahlah lagi. Kalau engkau ingin menikah dengan seorang janda, ada seorang wanita bernama Saudah binti Zam'ah, wanita yang sangat salihah, wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wanita yang berjuang sejak awal untuk agama ini. Namun kalau engkau menginginkan seorang gadis, maka seorang gadis itu adalah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Maka Rasulullah SAW pada saat itu memilih Saudah untuk menjadi istrinya. Tentu saja sebagian orang merasa terkejut dengan keputusan Rasulullah SAW. Saudah wanita yang biasa saja secara perawakan, bukan wanita yang sangat istimewa sekali. Namun Rasulullah melihat adanya keistimewaan dalam diri Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Saudah binti Zam'ah pun menikah dengan Rasulullah SAW. Rasul menikahinya karena menghormatinya, karena mengagungkannya,
Karena Saudah binti Zam'ah bukan perempuan biasa. Beliau perempuan muslimah, salihah yang sedang berjuang dengan agamanya yang sebatang kara. Tidak ada suami, tidak ada sanak saudara, keluarganya, ayahnya semuanya masih musyrik. Maka terjadilah pernikahan itu. Dan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai seorang istri dengan sangat baik, mengasuh anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti Zam'ah hadir dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah karena Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, Sayyidah Saudah sangat suka bercanda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, ibunda kita ini adalah orang yang suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dikisahkan pada satu cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah selesai salat, Sayyidah Saudah berkata, "Ya Rasulullah, ketika engkau ruku, bagian belakangmu terkena kepada hidungku ya Rasulullah, dan terasa sakit ya Rasulullah. Aku memegang hidungku, takut-takut keluar darah dari hidungku." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika mendengar kalimat itu keluar dari lisannya Sayyidah Saudah. Dan banyak kelucuan-kelucuan lainnya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak tertawa bersama dengan Sayyidah Saudah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Saudah paham bahwa Rasulullah sangat mencintai Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Saudah memberikan jatah harinya agar bisa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Sayyidah Saudah tahu bahwa Rasulullah bahagia ketika bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pernah pada suatu ketika Rasulullah berkeinginan untuk menyudahi pernikahan dengan Sayyidah Saudah dengan satu alasan, namun Sayyidah Saudah mengatakan, "Jangan ya Rasulullah, sungguh aku tidak ingin apa-apa selain ketika nanti di hari akhir aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam surga dan digolongkan sebagai seorang istrimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengurungkan niatnya ketika melihat kesalehan dari seorang wanita bernama Sayyidah Saudah ini. Begitulah teman-teman sekalian. Sampai-sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat-sangat mencintai Sayyidah Saudah karena kebaikan hati dari seorang Sayyidah Saudah yang memberikan hari-harinya untuk Rasulullah bisa bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang diinginkan oleh Sayyidah Saudah selain kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik, dunia dan akhirat bersama dengan orang yang dicintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah teman-teman sekalian kisah mengenai Siti Saudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, karena beliau adalah seorang janda dan beliau paham mengenai posisinya. Beliau rela untuk berbagi kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini teman-teman sekalian? Sayyidah Saudah menjadikan Allah nomor satu di hatinya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merelakan kebahagiaannya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bisa berbahagia dengan orang yang sangat dicintai Rasul. Kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Siti Saudah tahu hal tersebut. Beliau berbesar hati